Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Renungan kebenaran firman Tuhan kita saat ini berjudul Jangan Tersesat. Baiklah, mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Allah, supaya oleh firman-Mu kami semakin mengerti apa yang Bapa kehendaki, yang harus kami lakukan dalam hidup ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus menyadari bahwa tawaran-tawaran dunia saat ini membuat begitu banyak orang tidak lagi menyadari kalau sesungguhnya mereka sedang tersesat atau telah tersesat dalam rimba kehidupan dunia yang membinasakan. Saudaraku, itulah kenapa sebagai orang percaya kita harus menyadari akan hal ini sebelum terlambat. Ya, sebelum terlambat. Karena apabila kita terlambat untuk menyadarinya, maka kita tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk berubah. Nah saudaraku, dalam kebenaran firman Tuhan kita diingatkan supaya jangan hidup menurut pertimbangan-pertimbangan manusia saja. Hal ini seperti yang dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 32. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Saudara, Paulus menyadari sungguh akan hal ini, dan ia tidak ingin terjebak di dalamnya, sebab baginya ada hal-hal yang lebih penting dari semuanya itu yang harus ia pikirkan. Paulus menyadari sungguh bahwa ada kebangkitan orang mati, dan saat dibangkitkan itulah setiap orang akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya saat ia masih hidup di dunia ini, yaitu semua perbuatan baik maupun yang jahat. Nah saudaraku, inilah alasan mengapa kita harus memeriksa seluruh cara hidup kita, seluruh gaya hidup kita saat ini. Apakah kita telah tersesat di dalam rimba kehidupan dunia ini atau tidak? Sebab orang yang tersesat dalam rimba kehidupan dunia ini dapat dilihat dari gaya hidupnya yang masih mencintai dunia, masih mengingini dunia, masih bersahabat dengan dunia. Pertanyaannya sekarang saudaraku, mengapa manusia begitu mudah disesatkan? Nah saudaraku, jawabannya sederhana. Karena manusia telah dicemari oleh kodrat dosa. Nah kodrat dosa itu kan terus menempel saudaraku di dalam diri setiap manusia. Hal inilah yang membuat naluri manusia pada umumnya akan terdorong oleh pikiran yang selalu tertuju kepada perkara-perkara dunia. Apalagi kalau perkara-perkara dunia yang diingininya adalah hal-hal yang dianggap sebuah gaya hidup yang wajar. Nah saudara, akibat terjebak di dalam pola pikir dan gaya hidup manusia yang dianggap wajar pada umumnya, akan membuat banyak orang tidak dapat mengerti pikiran Tuhan. Sehingga pada akhirnya saudaraku, orang-orang seperti ini tidak dapat membedakan apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Mereka tidak dapat membedakan itu lagi. Hal inilah yang membuat Tuhan Yesus mengeluarkan perkataan yang begitu keras kepada Petrus, seperti yang ditulis di dalam Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Saudara perhatikan baik. Di sini
kita bisa mengerti bahwa setiap orang percaya tidak boleh lagi hidup dengan mengenakan pola pikir atau gaya hidup dunia pada umumnya. Orang percaya sudah harus mulai mengarahkan pikirannya kepada perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kenapa demikian? Karena kita tahu di balik kematian nanti ada kebangkitan orang mati. Kolose pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 firman Tuhan katakan, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Nah saudaraku, sebagai orang percaya yang memiliki pengharapan akan menerima keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus sadar akan hal ini. Kita tidak boleh lagi membiarkan diri kita semakin jauh tersesat di dalam rimba kehidupan dunia ini. Sebab itu dapat membinasakan hidup kita di kekekalan. Kalau kita terus hidup di dalamnya, saudaraku, di mana pikiran kita hanya ditujukan atau diarahkan kepada perkara-perkara dunia, maka kita akan semakin dalam, semakin tersesat, semakin terjerat, ya, dan akan sulit untuk melepaskan diri dari jeratan dunia tersebut. Nah, saudaraku, satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari jeratan dunia ini adalah kita harus merubah pola pikir kita. Merubah pola pikir dari cara hidup dunia, lalu kita mulai mengenakan cara hidup Tuhan Yesus, mengenakan pikiran dan perasaan Tuhan Yesus. Nah saudaraku, kalau orang percaya tidak menyadari akan hal ini mulai sekarang, maka dapat dipastikan arah hidupnya saat ini sedang menuju kepada kebinasaan kekal. Kiranya kebenaran ini membuat kita semakin sadar bahwa bersahabat dengan dunia ini, mencintai dunia ini, mengingini dunia ini dengan segala kesenangannya, akan membuat kita tidak dapat diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.